Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, ini saya Alan. Kenapa saya mencoba mengirim video yang tentang belajar mengenal diri? Bahwa video itu saya kirim karena saya belum pernah mengalami jati diri saya, dan saya belum pernah mengalami guru yang benar-benar guru sebenar guru. Jadi saya berhari-hari mencari tahu tentang video yang ada. Saya lihat sampai saya download sebanyak-banyaknya, tapi saya tidak mengenali guru itu, dan saya tidak menjumpai alamat guru yang ada di pemberitahuan YouTube. Jadi suatu saat saya malam meminta doa, sholat tahajud. Saya meminta sama Tuhan agar supaya saya dikenalkan dengan seorang guru yang benar-benar guru, yang ingin saya tahu dan saya ingin belajar, biar saya jangan sesat di jalan yang belum saya tahu. Jadi saya lihat guru ada di kampung saya. Ya, bisa saya jelaskan dikit lah Bang Andi. Karena guru di kampung saya itu keluarga sendiri, family, abang ayah dari saya, abang kandung. Tapi saya tidak tersentuh hati saya belajar dengan guru abang saya ini. Saya kok nggak nyambung, nggak connect, susah mau buat paham, apalagi mau buat mengerti. Nah, jadi suatu saat malam ketika saya habis sholat tahajud, saya meminta, ya Tuhan, tunjukkanlah guru sebenar guru di dalam hidup saya, maka saya akan belajar lebih dalam lagi. Alhamdulillah, tak berapa lama doa yang saya minta itu terkabul Bang Andi. Ya, sekarang rasanya saya sudah tahu guru itu yang mana sebenarnya yang saya cari. Nah, dan saya tak tahu, tanpa sengaja saya melihat video Bang Andi ini seperti ada daya tunjukkan dari Allah kalau emang inilah tempat guru saya yang ingin belajar mati sebelum mati. Jadi saya merasa makin penasaran. Kalau saya pengen buka YouTube Bang Andi, mungkin saya tidak akan tahu kalau nggak saya amalkan. Begitu saya amalkan dalam 3 malam berturut-turut, saya baru merasakan dan mengalami, itulah barunya tahu tentang mati yang sebenarnya. Tapi saya masih dalam keadaan sehat, hidup. Nah, itulah mati sebenar mati. Saya rasa tepat dengan Bang Andi lah saya akan bertanya supaya saya sampai tujuan saya, dekat dengan zat Allah dan pengen dekat dan pengen berkasih sayang dengan yang Maha Pencipta. Itu saja Bang Andi yang saya pengen pertanyakan dan saya minta pencerahannya. Nah, terima kasih buat Bang Andi yang telah mau mengajarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alan sudah berbagi pengalaman. Ya, ini dari cerita Bang Alan ini mudah-mudahan bisa dicontoh untuk yang lain ya. Bisa diambil hikmah dan pelajaran untuk yang lain, bahwa jangan pernah kita itu mencari guru ya. Nih didengerin nanti nih sampai habis, jangan sampai salah paham nanti. Kalau kita mencari guru itu biasanya pasti kita nggak cocok ya, pasti kita nggak akan cocok.
Ke sini ke guru A nggak cocok, ke guru B nggak cocok, ke guru C nggak cocok. Ya, akhirnya apa? Kayak layangan putus kita. Terombang-ambing nggak tentu arah, nggak dapat juga. Nah, jadi sebelum berguru, minta dulu kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan aku gurunya siapa. Minta sama Allah. Nah, yang seperti itu bagus. Ya kan? Jadi kita ketika bertemu dengan sosok guru yang ditunjukkan oleh Allah, pasti dapat. Ya. Pasti dapat. Yang kedua, kita juga harus ada prasangka baik kepada guru. Ya. Intinya satu, mengosongkan wadah. Yang kedua, mau menerima ilmu. Yang ketiga, prasangka baik. Macam Bang Alan kenapa dapat? Padahal nggak ketemu saya pun nggak tahu Bang Alan gimana. Ya kan, Bang Alan juga nggak tahu saya bagaimana. Ketemu pun nggak pernah kita. Tapi kenapa dapat? Ya karena kita ada sikap mau belajar. Jadi kalau dahulu selalu orang itu berkata bahwa berguru itu harus bertemu langsung. Ya memang baik kalau kita bertemu dengan sosok guru, bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka, bisa tanya jawab, ya kan. Tapi di zaman sekarang ya semua serba online. Kita tetap bisa komunikasi. Yang penting kita bisa komunikasi aja. Sama, walaupun kita nggak bertemu, di situ ada sambung rasa. Insya Allah ketika kita mengamalkan, kita akan dapat. Sama juga seperti saya dahulu, nggak pernah saya mencari guru. Memang di hati saya mencari, tapi kenapa nggak ada yang cocok? Akhirnya minta kepada Allah. Ketika minta kepada Allah, ya satu aja guru saya. Begitu belajar, cocok di hati, dapat, ya alhamdulillah, istiqomah kita. Ya, disinilah banyak orang salah niat. Ya, kita harus ambil pelajarannya begini. Di mana-mana yang orang cari itu apa? Ilmu. Kalau udah dapat ilmu ngapain? Ya, emangnya dapat ilmu ada jaminan dekat sama Allah? Beda. Kalau saya dahulu, saya tuh mintanya aku ingin dekat ya Allah. Cuman aku nggak tahu caranya. Karena aku nggak tahu caranya, kasihlah aku guru ya Allah. Mintanya begitu. Jadi jangan, di sana ada guru tuh. Ayo kita ngaji sana, kita belajar sana. Begitu belajar nggak cocok, nggak nyambung. Karena apa? Dengan nafsu. Yang kita cari ilmu, bukan Allah. Tapi kalau niat kita itu mau mendekat, capek ya Allah, tiap hari aku ditipu oleh dunia ini. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, jenuh kita. Gini-gini aja hidupnya. Kering kan, jiwa kita kering. Gak ada siraman rohani. Ya Allah, haus aku ya Allah. Macam mana caranya aku biar bisa dekat padamu ya Allah. Ingin mendekat aku ya Allah. Cuma gak ada yang membimbing diriku. Berikan aku guru ya Allah. Minta sama Allah. Nah ketika niat kita itu Allah, tujuan kita Allah, Allah akan memberi guru yang cocok. Allah akan memberi guru yang masuk langsung. Ya, makanya kenapa banyak teman-teman belajar zikir nafas, ada yang dapat, ada yang enggak. Karena apa? Niatnya udah salah. Niatnya ilmu yang dicari. Ingin terbang ke langit. Ingin menguasai spiritual. Ingin makrifat. Ya. Niat kita ya udah salah. Padahal Allah bilang di Al-Quran itu carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Ya, wasilah itu kan jalan. Macam-macam jalannya. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadaku. Itu tujuannya mendekatkan diri.
bukan untuk hebat-hebatan makrifat, bukan hebat-hebatan ilmu makrifat. Nanti udah ngaji ilmu makrifat, sombongnya bukan main, udah tinggi kali bahasanya, ya, udah seolah-olah kayak ahli surga, kayak udah dia pegang kunci surga itu. Nah begitulah kalau udah merasa makrifat itu, udah belajar ilmu makrifat itu, ya kan, ngaji sana ngaji sini bahasa tinggi. Nah padahal nggak ada jaminan. Jadi niat kita satu, ingin dekat. Ya Allah, aku selama ini banyak dosa, aku selama ini nggak betul, aku selama ini kurang agamaku, kurang ibadahku. Aku mau kembali kepadamu ya Allah, aku ingin mendekatkan diri padamu ya Allah. Nah ketika niat kita tulus, sekali aja, begitu ketemu gurunya pasti cocok, ya. Jadi nggak boleh cari guru itu pakai nafsu. Segala sesuatu tanya sama Allah, minta sama Allah. Ya, nah ini udah dapat nih Bang Alan. Saya udah kenal diriku Bang, udah paham aku belajar mati sebelum mati, ya kan? Itu juga belum kita bilang selesai. Perjalanan kita masih panjang. Ya, hebat kita berspiritual, kalau di kehidupan nggak berubah ya nggak ada guna. Itu apa? Ya, jadi kalau kita betul itu belajar ketuhanan, lihat kehidupan kita apa yang berubah. Berubah Bang, aku jadi rajin sholat, aku jadi lebih sabar, aku jadi lebih banyak diam Bang, kalau nggak penting nggak mau aku ngomong. Dulu aku suka gunjing orang, sekarang udah malas aku. Tahu aku dosa, ya kan? Sebelum keluar kata-kata yang nggak bagus, hatiku sudah dilarang Bang. Nah kalau bisa seperti itu, betul, berarti ilmu yang kita pelajari itu masuk, ya. Makin kecil kita ini, semakin banyak tahu, semakin kecil, semakin gak ada lagi diriku, ya. Jadi kalau Bang Alan berguru ke sana, berguru ke sini, kok nggak cocok ya Bang, kok nggak nyambung ya Bang, bahasanya tinggi, aku nggak paham. Kita jangan kecilkan gurunya, ya. Nggak boleh kita meremehkan guru. Memang bukan di situ jodoh kita, memang bukan di situ jalan kita. Gitu aja. Aku sudah berpuluh tahun Bang berkelana mencari guru, ngaji di sana, ngaji di sini, nggak ada yang cocok, nggak ada yang nyambung. Jangan kita salahkan gurunya, salahkan diri kita, niat kita salah. Karena yang kita cari ilmu, bukan Allah. Ya. Jadi orang yang masih mencari-cari adalah orang yang belum bertemu. Makanya dia mencari terus. Berguru ke sini nggak cocok, berguru ke sana nggak cocok, berguru lagi ke sana makin error, ya kan? Guru pula yang dia salahin. Padahal hatinya lah yang nggak betul. Ya. Jadi ini semoga menjadi pelajaran juga untuk yang lain. Kalau kita memang sudah ketemu jalannya, sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya. Kenapa ya Bang, aku berguru sekian tahun gak masuk ilmu guru itu sama aku Bang? Bisa jadi kita main-main, gak ada etika mau belajar, gak sungguh-sungguh mau belajar, gimana ilmu mau masuk? Ya. Kalau kita betul mau menimba ilmu, mau mengambil ilmu, mau belajar, masuk ilmu itu. Ya. Jadi jangan kita salahkan gurunya. Dan gak ada jaminan kalau udah ketemu guru emangnya yakin bakal ma'rifat, yakin bakal mengenal Allah. Belum ada jaminan.
Cuman ya lebih baik ada guru dibanding kita belajar sendiri, gak ada yang dampingi, gak ada yang menasehati, gak ada tempat bertanya, gak ada tempat konsultasi. Ya itu bahaya ya. Makanya banyak orang yang gila. Kenapa bisa gila? Ya ketika wilayah spiritual dia masuk, lalu di situ nggak ada yang dampingi, banyak masuk bisikan-bisikan. Nah dia ikuti pula bisikan itu, error ya. Jadi kalau bisa guru tuh kita minta sama Allah. Ya Allah, aku niatnya mau dekat ya Allah. Capek aku hidupku gini-gini aja ya Allah. Kering jiwaku ya Allah. Berikanlah aku, tunjukkanlah aku kepada siapa aku belajar. Nah ketemu nih sama gurunya, cocok, sungguh-sungguh. Jangan sudah dipertemukan oleh Allah nggak mau sungguh-sungguh, nggak sampai-sampai ya. Berarti nggak bersyukur kita. Saya begitu. Banyak dahulu kawan-kawan ngajak, ayo di kesana di, ada guru di, belajar kita sana, ngaji kita di sana. Nolak batin saya, ya kan? Kenapa nolak? Karena saya nggak mau dengan nafsu. Saya minta sama Allah, berikan aku guru yang betul-betul bisa membimbingku ya Allah. Tunjukkan aku ya Allah. Begitu ketemu sekali aja, satu aja guru, nggak ada lagi guru sana guru sini, nggak ada ya kan. Karena apa? Ketika kita ketemu guru itu, sampai kita kepada Allah, bertemu kita dengan Allah. Nah jadi kalau kita sudah ketemu, apalagi mau dicari ya. Bukan nggak boleh kita berguru banyak. Bang, kalau saya guru saya lebih dari satu boleh nggak bang? Ya boleh, yang penting sungguh-sungguh. Kalau nggak mampu ya jangan banyak guru, error nanti. Sungguh-sungguh yang penting. Ilmu Allah ini nggak bisa main-main ya. Jadi kembali lagi ke diri kita, yang kita cari apa sekarang. Makanya di banyak tuh pengalaman teman-teman bercerita, bang aku kok nggak dapat apa-apa bang, nggak kayak yang lain. Yang lain tuh semua pengalamannya begini, pengalamannya begitu. Padahal mereka nggak minta itu, nggak pernah mereka minta-minta, justru mereka dapat karena sungguh-sungguh. Dan hati mereka juga lurus, nggak macam-macam. Aku ikut aja lah apa yang Bang Adi ajarkan, yang penting aku amalkan. Ketika lurus nggak harap apa-apa, dapat. Justru yang nafsu, yang minta-minta, nggak dapat-dapat. Karena apa? Yang mereka cari ilmu, bukan Allah ya. Ini mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita semua. Tanya pada diri kita, udah berapa banyak guru kita? Kenapa nggak puas-puas? Jangan salahkan gurunya. Tanya diri kita, yang kita cari itu apa? Ya, ini mohon maaf aja Bang Alan kalau saya agak keras. Tuh yang lain juga kalau saya agak keras. Ya saya mau main tembak aja lah nih ya. Kalau sungguh-sungguh istiqomah, berubah hidup kita ya. Gak ada jaminan dibilang wah aku udah hebat bang, spiritual aku bang, macam-macam malam sudah kulalui, macam-macam pengalaman sudah kujalani, tapi hidup kita nggak berubah, nggak ada guna itu. Saya justru lebih bangga, lebih senang, lebih bersyukur ketika orang mengamalkan zikir nafas, berubah hidupnya lebih baik. Berarti masuk ilmu ya. Jadi ini jangan dianggap sudah hebat, jangan dianggap sudah sampai. Ini masih permulaan. Latih terus, belajar terus. Nanti di kehidupan
lihat berubah nggak. Kalau nggak berubah ya itu masih belum berhasil itu. Kalau berubah dalam hidup menjadi pribadi yang berbeda, ibarat kata kita itu kayak dilahirkan kembali, berubah watak kita, ya baru itu jadi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi renungan untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.